Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah 100% mantan pasti menyesal meninggalkanmu jika kamu lakukan hal ini, ya. Jadi ini ketika mantan pergi meninggalkan Anda, karena faktor apa? Karena faktor ada seseorang yang dia rasa, dia nilai lebih baik, lebih prospektif untuk masa depannya, dan tentu saja membuat dia memiliki sebuah kebanggaan, ya. Jadi kalau orang zaman sekarang mengatakan mencari karena faktor kenyamanan, saya pikir itu bagian dari retorika saja, ya. Karena apa? Karena memang zamannya zaman materialisme. Kenyamanan itu menjadi faktor yang kesekian. Orang merasa bisa membeli kenyamanan dengan harta benda, ya, sehingga yang dilihat adalah materi, kebanggaan, ya. Oh, pasangan saya cantik, ganteng. Oh, pasangan saya kaya. Oh, pasangan saya punya gelar sarjana dan profesi yang dihormati banyak orang, yang kuliahnya diinginkan oleh banyak orang untuk bisa menimba ilmu di situ, ya. Itu faktor-faktor yang sifatnya materi semua. Nah, ketika mantan pergi, maka faktor-faktor inilah sesungguhnya yang menjadi penyebab yang bersangkutan pergi meninggalkan Anda. Maka hidup itu adalah pembuktian, ya. Anda sekarang justru harus membuktikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh mantan dengan pergi meninggalkan Anda, mengkhianati Anda, berusaha untuk melupakan Anda, itu adalah kesalahan terbesar di dalam hidupnya, ya. Jadi ketika Anda tidak berbuat sesuatu, maka dia betul-betul akan melupakan Anda, ya. Dan dia merasa bahwa apa yang telah dia ambil dalam hidupnya, kebijaksanaan, keputusan yang telah dia tempuh itu sesuatu yang tepat, ya. Dia akan mengatakan, untung saya tidak jadi dengan Anda, ya. Ternyata memang payah kok, ya. Pekerjaannya kolaps kok, bisnisnya tidak moncer kok, jadi pengangguran kok, dan seterusnya, ya. Tetapi ketika Anda melakukan sesuatu, maka dia tidak akan bisa melupakan Anda. Dia akan terus mengamati Anda dengan deg-degan, ya. Kenapa deg-degan? Karena khawatir jangan sampai ternyata apa yang telah dia ambil dan tempuh pada saat ini adalah sesuatu yang salah, ya. Karena itu perpisahan, dikhianati, ditinggalkan itu bukan akhir, tetapi justru awal dari kehidupan Anda untuk menjadi profil yang lebih maju, yang lebih baik. Jadi orang-orang tua kita kan selalu memberikan nasihat ketika kita gagal, ketika usaha kita belum berhasil. Maka apa yang dinasehatkan oleh orang-orang tua kita dulu, ambil hikmahnya, ambil pelajaran dari apa yang terjadi tadi, ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar kita jangan sampai
mengalami kegagalan lagi di kemudian hari. Sebenarnya manusia itu lebih baik dia pernah gagal, karena orang yang pernah gagal itu ilmunya lengkap. Ya, dia tahu persis sekarang bagaimana caranya menghindari lubang-lubang jebakan yang ada di depan dia. Ya, sekaligus dia juga tahu bagaimana caranya untuk meraih keberhasilan. Maka ya, Anda harus paham bahwa pada umumnya orang tertarik kepada seseorang karena 4 hal atau 4 faktor, ya. Karena faktor hartanya, karena faktor fisiknya, cantik atau gantengnya, ya. Kemudian karena faktor garis keturunannya, yang keempat karena faktor agamanya, ya. Nah, maka Rasulullah memerintahkan pilih yang agamanya baik, karena kalau engkau pilih yang agamanya baik, kedua belah tanganmu akan diberkahi, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunkahul mar'atul arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fasfar bizatid din taribat yadak. Wanita, ya, kalau Anda seorang wanita, tentu laki-laki dalam konteks hadis ini, ya, wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, ya. Fasfar bizatid din taribat yadak, maka pilihlah wanita yang baik agamanya, niscaya kedua belah tanganmu akan diberkahi, ya. Jadi orang memilih karena faktor harta, seperti yang saya jelaskan di awal. Mantan melirik karena faktor pasangan barunya ini dianggap lebih punya uang, asetnya lebih banyak daripada yang Anda miliki. Maka itu challenge-nya, itu tantangannya, agar waktu yang ada bisa Anda manfaatkan, ya, untuk bisa melampaui apa yang dimiliki oleh pasangan baru mantan atau oleh orang ketiga ini, plus apa yang dimiliki oleh mantan Anda, ya. Dan saya selalu yakin dan percaya, sejauh orang mau berusaha, maka dia akan mendapatkan hasil berdasarkan seberapa besar usaha yang dilakukannya, ya. Nah, kemudian yang kedua, karena faktor kecantikan atau ketampanan, ya. Maka saya selalu kan mengatakan bahwa di zaman ini jadi cantik, jadi ganteng itu mudah, ya, asal orang mau merawat kemudian memaksimalkan potensi yang ada pada fisiknya. Zaman sekarang apa yang tidak bisa diperbaiki? Alisnya kurang tebal, ya, bisa dibantu oleh pensil alis, ya tidak, ya. Kulitnya kurang putih, bisa dibantu dengan alas bedak, dengan bedak, dan seterusnya. Begitu kan? Kalau kemudian merasa bentuk tubuh kurang ideal atau tidak proporsional atau overweight, kan bisa diet, bisa fitness, dan seterusnya tadi. Kalau mantan melirik karena faktor fisik tadi, itu sesungguhnya melampaui orang ketiga jauh lebih mudah daripada melampaui dari aspek kepemilikan aset dan materi. Nah, yang ketiga karena faktor kedudukan. Banyak juga tuh, biarin aja lah anaknya jelek, anaknya tidak berkualitas,
Yang penting kan bapaknya kaya. Yang penting kan bapaknya orang yang dihormati. Siapa tahu saya bisa ngikut naik daun juga, ngikut beken, kemudian ikut kecipratan lah apa yang dimiliki oleh calon mertuanya ini atau oleh mertuanya itu, ya. Jadi memang kalau faktor keturunan kita kan tidak bisa memilih, tapi selalu saya garis bawahi bahwa Anda harus paham, sebuah bibit yang baik ditanam di tanah yang kurang baik, hasilnya belum tentu akan tumbuh menjadi pohon yang baik, apalagi sampai menghasilkan buah yang baik. Tapi sebuah pohon atau sebatang pohon yang baik, yang subur, menghasilkan buah yang sama baiknya, bisa dipastikan itu bibitnya berasal dari bibit yang baik. Ya, ada seorang sahabat saya, ya, beliau anak angkat, dan dia cerita kepada istrinya, ya, dan kemudian apa yang dia terima perlakuan dari mertuanya, ya, direndahkan, dianggap berasal dari bibit yang tidak baik. Ya, Nduk, kamu harus lihat dong faktor bobot, bibit, dan bebetnya. Padahal dia sudah tumbuh menjadi seorang laki-laki yang baik, laki-laki yang manfaat, laki-laki yang sehat. Ya, artinya siapapun, ya, orang tua aslinya, orang tua biologisnya, orang tua kandungnya mungkin tidak terkenal, tetapi sudah pasti menghasilkan bibit yang baik, dan dia disemai di lahan yang baik sehingga dia tumbuh menjadi orang yang baik. Ya, kita selalu bisa menjadi orang yang baik walaupun mungkin kita bukan anak siapa-siapa. Saya pikir tidak penting kan latar belakang keluarga, orang tuanya hebat, orang tuanya kondang, terkenal, dan seterusnya, kalau ternyata kita bukan siapa-siapa juga. Ya, jauh lebih keren orang tua kita tidak dikenali dari orang kebanyakan, tetapi kita sangat dihormati. Nah, faktor yang keempat, faktor agama. Ya, insya Allah orang yang agamanya baik, ya, itu akan selalu mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari lingkungannya, dari lingkungan kerjanya, dari teman-temannya. Dimanapun dia berada, dia akan selalu dituakan walaupun usianya mungkin masih muda, ya. Dan agama itu adalah sumber keberkahan dalam hidup, ya. Dan Anda juga pasti bisa lebih baik dari aspek ini. Anda belajar terus, ya, setiap hari nonton video di channel YouTube kita ini juga dalam rangka untuk terus meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan amaliyah kita di dalam menjalankan agama kita. Ya, nah, jika Anda bisa bangkit dan melakukan hal ini, maka insya Allah mantan Anda akan 100% menyesal pernah meninggalkan Anda. Ya, mungkin saat ini dia juga akan mempertimbangkan dan berpikir bagaimana caranya untuk bisa segera kembali kepada Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.